Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam, pemirsa. Pemerintah berencana untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, diantaranya dengan Inpres tentang penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah, serta munculnya wacana untuk membatasi penjualan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Peralihan kendaraan listrik ini diklaim akan mampu menghemat devisa negara hingga 2.000 triliun rupiah dari peralihan importasi BBM menjadi pemanfaatan energi dalam negeri. Namun sejumlah masalah masih menjadi kendala untuk memulai peralihan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik, mulai dari infrastruktur hingga terbatasnya kapasitas produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Alih-alih menghemat devisa, dikhawatirkan justru bisa berujung pada membengkaknya importasi kendaraan listrik dan komponennya, terutama baterai, yang saat ini telah dibebaskan biaya impornya oleh pemerintah. Lalu bagaimana kesiapan kita untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik? Apakah Anda, saya, masyarakat siap untuk beralih ke kendaraan listrik? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya, Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges, siap ganti kendaraan listrik. SPKLU nanti akan kita bangun sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Tentu saja kita masih melihat ya progresnya seperti apa, tetapi melihat animo masyarakat yang luar biasa, kemudian juga memang emisi itu berkurang banyak sekali, biayanya lebih murah, ditambah ini adalah energi yang berbasis pada kekuatan domestik. Dan pemirsa, malam ini telah hadir di Grand Studio bersama saya untuk membahas masalah ini 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Deputi 3 Kementerian Koordinator Perekonomian, Monty Giriana. Pak Monty, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Adrianto Gani. Pak Adrianto, selamat malam. Malam. Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali PT PLN, Haryanto WS. Pak Haryanto, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang R&D, Prabowo Karto Leksono. Pak Prabowo, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita pakar otomotif Fitra Eri. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Kita akan berpikir bagaimana sebenarnya peralihan ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Tapi kita akan lihat juga, pertanyaannya adalah, saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, masyarakat itu diajak berpindah ke mobil listrik atau motor listrik, kendaraan listrik. Sebetulnya seberapa siap atau seberapa mau masyarakat untuk pindah ke kendaraan listrik? Kalau buat masyarakat, buat konsumen, buat pembeli mobil, simple. Mereka nggak mikir masalah lingkungan, mereka nggak mikir masalah polusi. Tapi apakah mobil itu memberikan keuntungan untuk mereka? Lebih murah? Bukan hanya keuntungan finansial ya, Okay. Keuntungan itu bisa yang terukur dengan uang, keuntungan itu bisa yang tidak terukur, misalnya suaranya lebih hening, tenaganya lebih instan, kemudian juga yang berkaitan dengan finansial, apakah biaya operasionalnya lebih murah. Jadi keuntungan-keuntungan tersebut yang akan memancing masyarakat untuk membeli mobil listrik atau tidak. Anda sudah menggunakan mobil listrik? Ya, tapi memang kebetulan pekerjaan saya sebagai reviewer mobil. Jadi ada motivasi lebih pada saat saya membeli mobil listrik itu adalah ingin mengetahui bagaimana rasanya memiliki mobil listrik di Indonesia. Sudah siapkah kita? Seberapa nyamankah gitu? Lebih banyak kendaraan yang masih pakai BBM atau yang pakai listrik untuk yang Anda miliki dan pakai? Oh, tentu saja masih lebih banyak yang menggunakan BBM. Karena mobil listrik menurut saya saat ini itu masih dalam tahap
ya awal di Indonesia. Tapi kalau kita lihat penjualan mobil listrik 3 tahun terakhir, peningkatannya itu bukan lagi linear tapi eksponensial. Oh, berlipat-lipat. Berlipat-lipat penjualannya dari hanya berapa puluh unit menjadi beberapa ratus unit, dan bahkan di tahun ini saja baru pertengahan tahun sudah 3.000 lebih. Itu mungkin karena terganjal pandemi kemarin. Kan pada saat terganjal pandemi bukan hanya penjualan mobil listrik tapi semua ekonomi kan terhambat. Ya, tapi justru kenaikan penjualan mobil listrik terjadi di tengah pandemi. Oke. Pak Adrianto, ini saya ingin mengkonfirmasi nih. Pak Muldoko mengatakan menghemat 2.000 triliun devisa dengan berpindah ke kendaraan listrik. Itu angkanya dari mana, Pak? Iya, jadi sebenarnya data-data itu sendiri kami dapat dari berbagai sumber. Salah satunya juga dari teman-teman di PLN dan juga dari teman-teman yang lain. Dan itu merupakan suatu hasil formulasi perhitungan antara jumlah kendaraan yang ada dengan subsidi BBM yang ada untuk setiap mobil, setiap motor disetahunkan. Kira-kira jadi kendaraan roda 2, roda 4, subsidi BBM-nya setahun berapa? Setahun itu 2.000 triliun? Dikalikan jumlah kendaraan, Pak. Sehingga jadi lebih besar dibandingkan misalnya subsidi BBM di APBN 2022 ini ya? Kurang lebih perhitungan seperti itu. Mungkin teman-teman dari PLN barangkali dan yang lain-lain bisa membantu juga data-data seperti itu. Karena itulah kemudian ada muncul Inpres untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah? Sebenarnya tidak juga ya Pak Yo. Jadi memang sebenarnya kan sebelum Inpres 7 ini sendiri ada Perpres 55 2019 yang mendahului sebelumnya ya. Di mana regulasi itu tentang percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Itu sebagai basis daripada penerapan KLBLBB sebagai transportasi jalan. Nah, Perpres 55 itu sendiri sebenarnya juga ada mendasari sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang itu penerapan Paris Agreement mengenai perubahan iklim. Jadi sebenarnya ini satu keterkaitan di mana ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan energi yang bersih, ya, menunjukkan zero emission. Inpres itu berlaku mulai kapan, Boy? Sekarang sudah berlaku. Sekarang sudah berlaku. Ya. Jadi kendaraan instansi pemerintah harus beralih semua ke kendaraan listrik? Ya, tentunya ini memerlukan proses. Ya. Kesiapan daripada industrinya sendiri, kemudian juga infrastruktur pendukung. Tetapi Inpres ini sudah berlaku dan sudah harus diimplementasikan. Pak Monty, datanya kurang lebih ada 189.000 kendaraan instansi pemerintah. Itu cukup atau tidak kemudian untuk dikonversi ke kendaraan listrik? Maksud saya cukup nih artinya memang bisa mengurangi penggunaan BBM signifikan, satu. Lalu yang kedua, mobil listriknya ada apa tidak, Pak? Sebenarnya ini kan pemerintah berupaya untuk memberikan contoh ya. Contoh bahwa dengan kendaraan listrik itu akan lebih comfort. Akan lebih murah, akan lebih hemat dan lain sebagainya. Dan ini perlu dibuktikan ke masyarakat. Oleh sebab itu kemudian kita mulai dengan kendaraan operasional pemerintah, pusat dan daerah. Itu ada sekitar, angkanya mungkin sekitar 400.000 motor. 400.000 ya? 400.000 motor, 150 sampai 200.000 kendaraan, roda 4, dan kemudian juga ada 1.000 bus kalau nggak salah ya. Ini sebetulnya dari segi angka mungkin memang tidak signifikan ya. Itu untuk mengurangi penggunaan BBM. Kan kalau kita lihat jumlah kendaraan sekarang aja berapa itu? Mungkin sekitar 20 juta unit ya kendaraan itu. Mungkin motor 100 sekian puluh juta unit. Lalu kemudian juga itu yang berbahan bakar Pertalite. Kalau diesel 10 juta lagi itu. Jadi sebetulnya dari segi angka sih memang ketik. Cuman ini memberikan contoh, memberikan signal positif kepada masyarakat dan juga memberikan akhirnya bahwa nanti masyarakat percaya bahwa mobil listrik itu betul-betul memang worth untuk dibeli. Gitu. Rencananya dari tadi sekitar 400 ribuan atau lebih ya kendaraan yang harus diubah jadi listrik, itu akan dipenuhi dengan mobil buatan dalam negeri atau sebagian akan impor atau sebagian besar atau semuanya impor, Pak? Sebagian impor? Sebagian impor. Karena sebagian itu berapa? 50-70%? Angkanya belum pasti ya, karena sebetulnya intinya kita harus menghindari istilahnya, kan ini program nasional. Tidak boleh kemudian program nasional itu membuat masalah baru. Masalah baru terjadi leakage devisa, itu nggak boleh tuh. Jadi sebetulnya kita sudah punya merumuskan roadmap bahwa tahun pertama mungkin build up dulu. Ya kan? Lalu tahun kedua mungkin komponennya dan sebagainya. Jadi memang ada ininya, ada sekuensnya.
Tidak langsung semuanya diganti. Tidak langsung, ya. Pak Prabowo, ini kan angin segar untuk Bapak mestinya ya. Iya. Tapi kan kapasitas produksinya belum cukup ya Pak untuk mengcover kebutuhan instansi pemerintah itu. Bagaimana Pak? Jadi kalau kita bicara dengan produksi kendaraan baru, memang kita belum cukup ya dengan untuk memenuhi kebutuhan. Berapa sekarang Pak kapasitas produksi dalam negeri? Yang REV itu saya dengar itu kalau saya tidak salah quote itu sekarang baru 3.000 ya Pak ya. 3.000 mobil? Per bulan ya kalau per bulan? salah. Kalau saya tidak salah angkanya. Tapi itu mereka selalu menambah terus ya. Kalau Ioniq 5 itu saya dengar 200-an lah kurang lebih gitu. Tapi itu memang masih jauh. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapat akselerasi kan? Dan pemerintah beberapa saat yang lalu itu sudah mengeluarkan peraturan untuk melakukan masyarakat bisa melakukan konversi dari kendaraan ICE-nya menjadi kendaraan listrik. ICE itu maksudnya menggunakan ICE BBM itu ya? internal combustion engine ya. Jadi yang bahasa awamnya pakai BBM, pakai bensin. Pakai BBM lah, bensin atau diesel gitu ya. Nah, karena isunya ini adalah kalau kita sekarang punya mobil bensin atau motor bensin, terus kemudian saya mau pindah ke elektrik, kan mobil saya jual. Yang mobil saya ini lah yang peminum bensin, bukan sayanya kan. Saya udah pakai mobil saya yang baru udah pakai listrik, tapi yang mobil yang bensinnya tetap aja begitu. Lalu kapan turunnya konsumsinya? Karena di Indonesia kan tidak mengenal yang namanya scrap. Jadi ya biar mobil saya buatan tahun 50 masih boleh lalu lalang di Sudirman. Selama tidak terbakar di jalan begitu ya? Betul. Biasanya begitu. Itu kan mungkin ada nilai historisnya, terus ini. Nah itu yang bisa kita convert yang jadi sasaran dikonversi. Tapi tadi dikatakan Pak Monty, Pak Prabowo, juga Pak Adrianto, di tahap awal akan impor itu Pak. Ini kan Periklindo kenapa tidak meningkatkan kapasitasnya saja? Jadi kalau kita harus meningkatkan kapasitas langsung gitu ya, pertama adalah bahwa kami ini boleh dibilang yang dari industri otomotif adalah pemain baru semua. Karena ini adalah industri yang benar-benar baru ya? Benar-benar baru. Industri kendaraan listrik ini? Istilahnya apa ya, kerennya disruptif lah gitu ya, bahwa kita nggak perlu melalui proses yang panjang gitu. Nah, kita belum siap ke sana. Dan pemainnya juga masih sangat sedikit gitu ya, dari base terus kemudian dari kendaraan itu baru ada beberapa merek yang tadinya masih berpikir. Tapi saya yakin dengan adanya peraturan-peraturan baru dari Impres ini pasti akan bisa meningkat. Pertanyaannya adalah kalau kita punya kendaraan listrik entah itu motor atau mobil, yang sering dikhawatirkan kita adalah kalau mati di tengah jalan ngecasnya di mana. Nanti saya akan bertanya ke Pak Herianto, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.